Mau kemana? Kamu tuh masih nggak takut sama aku? Masih nggak takut sama aku? Masih nggak takut? Kemana, Vin? Vin. Aduh, Vin. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara dan hidup masih terbentang. Usahlah kau risaukan, tetaplah bahagia, Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita. Sepertinya saya haus. Carikan air dulu ya. Udah. Tunggu di sini sebentar ya, Pak. Iya. Permisi, Pak. Buruan ya. Siap, Pak. Kok enak juga ya naik ini ya. Males naik mobil. Kalau Pak naik kayak gini kan ada suasana baru, jadinya ya lucu juga sih. Oh iya, Romi beli air di mana ya? Ya semoga aja gak lama. Loh, kok kayak Ferry sih dari badannya? Salah orang apa ya? Coba deh pastiin lagi. Kalau tiap hari naik ini ke kantor lucu juga kali ya. Tapi kasihan Romi. Kan bener. Aduh, gak bener nih. Permisi. Iya bener, Mas. Boleh saya lihat wajahnya? Oh, kamu Ferry ya? Ada apa, Vin? Pakai kursi roda. Ada apa? Astaga, Fer, aku turut prihatin ya sama kamu sekarang, Fer. Kamu itu badannya yang dulu gagah, kamu itu pemberani. Kenapa kamu sekarang jadi kayak gini, Ferry? Kamu itu punya kaki 4, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma duduk di kursi roda. Terus, kenapa? Ada yang salah? Fer, aku sebagai mantan kamu, nggak sengaja aku kelihatan kamu yang ada di jalan barusan, sedangkan kamu itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu ngapain sih ada di pinggir jalan kayak gini? Nanti yang ada, nanti kamu itu kena tabrak lagi, kamu makin parah kakinya. Aku gak sendirian. Sama siapa? Aku sama pengawalku, dia lagi beli air. Terus kamu mau kemana? Tetep aja ya pakai pengawalan sekarang. Ya masa aku mau dorong sendirian? Ya pakai bodyguard lah. Ferry, aku sebagai mantan terbaik kamu, aku itu lagi mau berangkat kerja, aku masih sehat, Fer. Kaki aku masih segar dan bugar. Terus? Kamu kenapa sih kayak gini? Mungkin kamu itu kena karma aku. Gara-gara kamu ninggalin aku, kamu kena karmanya, jadi kamu tuh nggak bisa jalan. Siapa? Kamu. Yang nanya.
Vin, jangan bercanda, Vin. Nanti aku jatuh, susah loh. Makanya kamu jangan bercanda ngomong sama aku ya. Aku kalau mau lempar kamu ke sana, aku bisa. Karena kamu itu udah nggak bisa ngapa-ngapain selain kamu itu duduk di kursi roda kayak gini. Vin, udahlah. Kita itu kan sudah gak ada hubungan. Terus, kedatangan kamu di sini hanya mau ngerecokin aku, mau ngehina aku. Aku tahu sifat dan karakter kamu, aku tahu. Dan kamu mau ngelempar aku. Vin, emang kamu kuat? Ngangkat kursi roda aja, kamu gak bakalan kuat. Lah. Kamu itu jangan meremehkan aku, karena kamu masih lebih sehat aku. Ingat ya, kamu nggak usah sombong di atas kursi roda ini. Kamu masih sombong, seakan-akan kamu itu sehat. Jangan Vin, pernah Vin. main-main sama aku ya, Ferry. Kamu masih belum move on ya sama aku? Ih, enggak. Aku masih bisa ninggalin kamu dan aku nggak pernah kepikiran kamu sedikit pun. Terus kamu masih ingat aku? Buktinya kamu berhenti di sini. Vin, kamu mau ngapain, Vin? Aku gak bakal ngapa-ngapain. Aku cuma mau lewat aja. Kamu itu memakan jalan karena dengan kursi roda ini kamu itu semakin sempit di jalan. Udah. Katanya kamu mau ke kantor. Ya udah, aku minggir. Ferry. Bentar. Lebih baik aku kasih saran ya, sebagai mantan kamu yang paling baik dan yang paling cantik, kaki kamu hilangin aja daripada kamu punya kaki tapi nggak bisa digerakkan. Gimana? Kamu itu jangan sembarangan kalau ngomong asal jeplak aja. Bibirmu tuh amputasi, malah kakiku yang disuruh amputasi. Kalau bibir aku diamputasi nanti aku gak bisa ngomong gimana? Iya, harus, wajib malahan. Daripada ngomong, bikin ngebatin orang, lebih baik gak usah ngomong aja. Fer, aku ngomong kayak gitu buat memotivasi kamu biar kamu itu sekalian gak punya kaki. Dan satu lagi ya, aku sebagai mantan kamu gak perlu berpakaian seperti ini karena kamu itu sudah mati gaya. Kamu itu gak keren sama sekali. Gak ada cewek satupun yang mau sama pria cacat kayak kamu. Oh, terima kasih atas perhatiannya. Aku mau perhatian ya sama kamu. Lebih baik gak usah amputasi aja. Kalau diamputasi kan hilang. Lebih baik dijahit aja tuh mulut, biar gak ngomong sembarangan. Kamu kok makin lama makin kurang ajar ya sama aku? Mau ya aku lempar? Yang kurang ajar duluan itu siapa? Dan aku gak cari masalah. Aku dari tadi nungguin di sini, dan kamu yang nyamperin sendiri. Masa salah aku? Bukan kan? Itu semua salah kamu karena aku lewat barusan terhalang oleh kursi roda kamu. Aku kesel banget deh sama kamu ya. Jalanan masih lebar, kamu nggak lihat? Ya kalau jalan setapak mungkin kamu nggak bisa lewat. Tapi ini jalanan masih Aku injek kaki kamu ya. Vin, kamu kok tambah nyebelin ya? Untung aku putus sama kamu. Kalau enggak, bisa darah tinggi ya aku dibuat kamu. Gak apa-apa. Biar sekalian kamu itu punya darah tinggi, kamu punya darah tinggi dan kaki kamu udah gak bisa jalan. Sekalian kamu mengidap penyakit. Katanya kamu mau ke kantor. Lebih baik kamu jalan aja sana. Daripada kamu lebih sibuk ngurusin aku. Vin, Aku gak mau jalan. Aku Ini itu dari manajer. Aku tuh manajer di kantor aku. Jadi aku jalan jam berapapun aku bebas. seorang pimpinan itu harus memberi contoh pada karyawannya. Kalau sudah pimpinan sudah telat, nanti karyawan kamu dan bawahan-bawahan kamu akan terlambat juga niru karakter dan sikap kamu yang jelek itu. Aku itu sebagai mantan kamu seharusnya aku lebih bersyukur karena aku selain putus dari cowok yang gak guna kayak kamu tuh gak bisa ngehasilin uang dari aku sama aku. Vin, kamu itu kalau punya karakter dan sifat jangan jelek-jelek amat lah. Sifat dan karakter kamu yang jelek itu merugikan orang lain. Kamu itu semacam parasit. Tutup ya mulut kamu ya.
Taksi. Aku santai aja ya ngomong sama kamu. Kamu kenapa ngomong nyakitin hati aku? Aku bisa aja dorong kamu ke sana karena aku nggak suka sama kamu. Udahlah, Vin. Aku capek berdebat sama kamu. Ujung-ujungnya nanti kamu malu sendiri. Udahlah. Lebih baik aku pergi aja. Mau kemana? Kamu tuh masih nggak takut sama aku? Masih nggak takut sama aku? Masih nggak takut? Kemana, Vin? Vin. Aduh, Vin. Stop. Mas, nggak apa-apa, Mas. Hampir aja jatuh. Sini, saya bantu. Pelan. Nggak apa-apa kan? Mbak, kamu tuh siapa sih? Bantuin orang ini. Terserah aku. Aku tuh niatnya mau mencelakakan orang ini. Mbak, Nggak usah dibantu. kamu itu nggak punya hati ya. Dia ini lagi sakit kakinya. Harusnya kamu tuh nggak usah dorong-dorong kayak gitu dong. Vin, otak kamu taruh di mana, Vin? Kamu itu hampir mau mencelakain aku. Semisal aku jatuh, kamu mau tanggung jawab, Vin? Enggak. Mbak, kamu ini cewek kok kayak gini sih? Kamu tadi maksudnya apa dorong-dorong Mas ini? Kalau Mas ini sampai jatuh, kalau Mas ini sampai kenapa-napa, kamu mau tanggung jawab? Nah, itu niat aku. Aku itu mau mencelakai orang ini sampai jatuh, sampai kaki kamu itu diamputasi sekalian. Wah, hati-hati kamu, Vin. Aku mempunyai batas kesabaran. Jika kesabaranku sudah habis, Gak peduli. Aku gak peduli sama hidup kamu sekarang. Kamu diem dulu ya, Mbak. Saya masih ada urusan sama orang ini. Mbak, sebentar. Mbak itu nggak boleh kayak gitu. Mbak itu sebagai cewek, Mbak itu harus lemah lembut. Nggak boleh punya pikiran, nggak boleh punya niatan jelek seperti itu. Diam. Mbak, nanti kalau Mbak itu kena batunya kaki Mbak kayak gini mau? Hah? Diam. Kamu gak tahu apa-apa. Diem aja mulutnya. Diem, dikunci. Ya kalau aku nggak mau kenapa? Ferry. Aku masih ada urusan sama kamu karena aku masih belum sah buat mencelakai kamu. Awas ya, tunggu aja. Mbak, tolong saya, Mbak. Jauhkan wanita ini, Mbak, dari saya, Mbak. Wanita jahat dia, Mbak. Mbak mendingan pergi dari sini. Nggak usah ada di sini teriak-teriak. Telinga aku ini sakit dari tadi dengar suara kamu yang cempreng. Mbak, usir aja, Mbak. Gak usah banyak ngomong sama dia, Mbak. Pergi nggak? Aku juga masih ada urusan sama kamu. Bodoh amat. Karena kamu itu sudah ikut campur urusan aku. Jadi kamu juga musuh aku. Kalian berdua musuh aku. Ya udah terserah. Manusia kok senangannya cari musuh. Pergi nggak? Ya, mau pergi. Dasar wanita gak sadar diri. Awas ya. Awas. Disuruh pergi kok marah ngomel sih. Ya. Mas tapi nggak apa-apa kan? Sini minggir dulu, Mas. Bisa bantu ya? Gak apa-apa kok, Mbak. Makasih ya udah bantuin saya. Iya, Mas. Itu cewek siapa sih? Bisa-bisanya punya pikiran jahat mau nyelakain orang. Mantan saya, Mbak. Oh, mantan kamu. Oh, ngomong-ngomong, makasih banyak ya, Mbak. Kalau gak ada Mbak, ya mungkin gak tahu ya apa yang terjadi sama saya. Makasih udah bantuin saya, Mbak. Mas, Mbak, Ya. saya boleh minta tolong sekali lagi nggak? minta tolong apa? Oh ya, nama Mbak siapa dulu? Iya, makanya lepasin dulu tangan saya. Oh, ya maaf. Nama Mbak siapa? Oh, mana? Kenalin. Nama saya Putri. Ferry. Oh ya, sebentar. Mas ngapain ada di sini sendirian lagi? Nanti kalau ada orang jahat lagi gimana? Saya mau menghirup udara segar. Bosen di rumah terus. Jadinya gabut saya. Ya tapi kan nggak harus sendirian juga, Mas. Emangnya nggak ada yang nemenin? Nggak ada. Kalau boleh minta tolong, boleh dorongin saya. Hah? Saya? Iya. Ya udah deh. Ya, Ya, saya bantuin. ya udah. Tapi saya nggak bisa lama-lama. Ya nggak apa-apa. Ya udah, kita mau kemana? Ke sana. Ke sana. Iya. Ya udah, sini saya bantu. Sebentar. Makasih ya, Mbak. Mbak itu udah cantik, baik lagi sama saya. Sama-sama. Tetaplah tersenyum dinda, tinggalkan segala duka lara.
Loh. Bos Ferry kemana ya? Padahal tadi aku inget Pak Ferry aku tinggalin di sini. Aduh, kemana nih Pak Ferry nih? Bisa gawat aku nih. Apa jangan-jangan Pak Ferry hilang ya? Aduh, aku mau kemana ya? Kesana aja deh. Jadi saya yang sekarang menangani ya. Baik Pak, kalau begitu. Kamu gak usah bilang-bilang sama atasan. Loh Pak, Supaya hasilnya itu masuk dalam rekening aku. Pagi Pak Vero, maaf nih. Sini. Iya Pak. Apa-apaan kamu, Vina? Gimana Pak Vero? Atasan kamu ini sudah datang duluan. Kenapa kamu cuma karyawan bawahan aku aja sudah telat ya? Mau jadi apa kamu? Hah? Pak Vero. Mau jadi apa? Saya jelaskan ya Pak Vero. Tadi Udah, itu ada kendala. aku itu tidak butuh penjelasan dari kamu. Kamu itu sering teledor dalam menjalankan tugas dan masalah waktu. Ingat, ini kantor, Pak, Baik, Pak. bukan permainan. Pak, Iya, Pak. mohon maaf saya izin bertanya kepada Bapak. Bagaimana saya jika dipertanyakan oleh atasan tentang dana-dana yang saya pakai untuk mengelola? Udah, Ovi, kamu diem aja, bilang aja dana ini dari Pak Vero gitu. Dan Pak Vero itu memang cekatan gitu, udah. Dan Pak Vero itu cekatan gitu bilang. Pak, niat aku itu membantu kamu, sekaligus uang itu masuk padaku. Pak, saya ada. Astaga Pak. Pak, saya ada berita baru Pak. Berita apaan, Vina? Saya sudah menyelesaikan berkas yang disuruh Pak Vero. Kan katanya Pak Ya Vero udah. kalau udah diubah saya. Mana berkasnya? Ada di ruangan kerja saya Pak. Ya udah, nanti kamu ke ruangan saya, ya. Baik Pak. Ya. Supaya nanti hasilnya bisa berlipat ganda begitu. Ya udah, Ovi, Ya. cepet kamu kerjakan tugas-tugasmu di kantormu. Sana, cepet. Baik Pak. Ya, Saya permisi ya Pak Vero. ya udah cepet sana. Aku gak mau diganggu oleh karyawan rendahan seperti kalian. Terima kasih ya Putri. Iya, sama-sama. Kamu sudah membantu saya, mendorong saya sampai di sini. Oh ya, ngomong, kamu tadi mau kemana? Aku tadi ada keperluan, tapi ngeliat kamu sendirian tadi di jalan dijahatin sama mbak-mbak itu aku juga nggak tega. Jadi aku mau bantuin kamu dulu deh. Nanti baru aku selesaiin urusan aku. Kasih ya. Iya, sama-sama. Nah, di sini tempatnya. Oh, ini. Ya, Ya udah. Kita belok dulu ya. Ngapain mereka berdua ada di sini? Jangan-jangan mereka berdua itu mau niatan yang gak bener sama perusahaan ini. Aku harus mencegah mereka berdua buat masuk ke perusahaan ini. Awas aja, nggak tahu apa yang namanya Vina itu siapa. nah, di sini tempatnya. Stop. Kok ada kamu lagi sih di sini? Ya iyalah, ini tempat kerja aku. Jangan tanya aku sekarang ini ada di mana. Yang seharusnya tanya itu aku. Ngapain kalian berdua ini ada di sini? Aduh. Kamu ini mau apa lagi sih? Kenapa kalau kita ada di sini? Perusahaan aku itu enggak terima orang cacat kayak kamu. Jadi tolong ya, berkaca dulu kalau mau masuk ke perusahaan orang. Diterima gak diterimanya di sini, itu bukan hak kamu. Kamu jangan sok mengatur di sini. Kamu jangan sok berkuasa di sini. Yang berhak menerima yaitu adalah pimpinan di sini. Betul banget. Diam ya. Ayo, sini. Sini. Aduh, ngapain sih? Mau ngapain kamu? Pimpinannya itu aku. Jadi mulut kalian dan mulut kamu terutama tolong dijaga. Mimpi jadi pimpinan kamu, hah? Semenjak kapan kamu jadi pimpinan di sini? Semenjak sekarang lah. Emang kamu Pimpinan Siapa yang model kayak mengangkat kamu. kamu sebagai pimpinan? aku bilang tutup mulut kamu ya tutup.
terserah aku. Yang penting aku itu pimpinan di sini dan kalian berdua nggak perlu tahu aku itu diangkat oleh siapa dan aku itu berhak atau tidak. Aku tetap jadi pimpinan di perusahaan ini. Aduh ya ampun, ngebet banget ya jadi pimpinan. Kamu nggak halu, nggak ada pimpinan model kayak kamu itu nggak ada. Terus gimana? Model kayak gini? Kamu tadi melarang mulut aku ngomong kan? Sedangkan mulut kamu dari tadi ngomong gak aturan, gak punya etik sebagai seorang pegawai. Seharusnya kamu itu menghormati aku di sini, bukan aku yang menghormati kamu. Dan tolong panggilkan pimpinan sementara di perusahaan ini. Kalau aku bilang kamu itu diem, mulut kamu gak usah ngomong terus. Pimpinan apa kamu? Hah? Kamu Jauh. Kamu kalau ngomong itu tangan kamu itu nggak usah ikut-ikut, diem. Kenapa? Mau aku celakain lagi kayak tadi? Oh, ngancem. Kamu beraninya ngancem sekarang ya? Emang dengan cara kamu mencelakai orang ini, kamu bakalan jadi wanita yang paling terhormat di sini, enggak? Iya, Enggak sama sekali. Enggak. Dan kamu itu Semua siapa? orang bakalan habis-habisan menghina kamu karena kamu mencelakai orang yang sedang kekurangan seperti ini. Oh, jadi justru orang ini tuh kekurangan. Kamu nggak usah sok jadi pahlawan karena kamu itu bukan orang penting di sini. Dan buat Iya, kamu, Iya, ada apa Mas? Bertengkar sama dia. Dia itu orangnya egois, menangnya sendiri. Mas. Walaupun dia sudah salah, dia sudah terpojok, tapi dia tidak akan mengakui kesalahannya. Mas. Itulah si karakter buruk dia. Tapi aku nggak terima dong, aku nggak bisa diem aja. Ya. Melihat seorang wanita seperti dia menghina habis-habisan Mas yang seperti ini. Sudahlah Putri, mundur. merendahlah serendah Ngapain mungkin. sih? Kamu tadi berdiri di sana ngapain kesini? Aku mau ngomong sama Ferry, jadi kamu pikir dari sana aja, nggak usah di sini. enak banget sih. Repot banget sih hidup kamu. Kamu ya, kamu mau dikatain pimpinan. Pimpinan apa? Pimpinan mau jadi orang cacat. Semua karyawan kamu mau dijadikan cacat sama kayak kamu. Yang ada, perusahaan itu bukannya tambah maju, tapi tambah merosot karena pakai kursi roda kayak kamu dan gak bisa ngapa-ngapain. Wah, kayaknya nih mulut nih nggak pernah masuk bangku sekolahan ya. Ngomong dari tadi asal jeplak aja, kamu itu nggak tahu cara ngomong dengan sopan santun. Nggak bisa ya? Nggak pernah diajarin, hah? Aku berbicara sesuai fakta yang ada. Emang kenyataannya di depan mata aku faktanya itu orang ini udah cacat, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mungkin jadi pimpinan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Kamu jadi miskin atau kamu jadi seperti dia pun itu mungkin aja kok. Padahal aku masih belum bilang aku adalah pimpinan di sini. Nah, betul. Dan aku hanya ingin bertemu dengan pimpinan sementara di perusahaan ini. Kamu itu harus cerna kalimat baik-baik. Udahlah deh Putri, Ya, gak usah ladenin dia. ya udah kita mau masuk aja Mas. Biarpun dia mau ngomong apa saja, gak usah didengerin. Ya. Fair. Kata pepatah bilang, merendahlah serendah mungkin agar orang itu tidak merendahkan dirimu lagi. Ya, seperti saat ini. Biarlah kita merendah di hadapan dia. Biar dia yang sok paling tinggi dan sok paling kuasa. Agar dia senang. Nanti jika dia sudah senang berada di atas, kita jatuhkan ke bawah tanah. Iya Mas, bener juga sih kalau dipikir-pikir wanita seperti dia itu harusnya nggak kita ladenin. Ya, betul. Nanti kita capek sendiri ya, buang-buang tenaga dengan percuma ngurusin wanita yang nggak penting kayak dia. Ya kan? benar Udah ya. sekali. Kalian berdua ini bilang aku ini nggak penting dan aku itu bahkan bisa dijatuhkan ke tanah. Jalan aja kamu nggak bisa, mau dijatuhin gimana? Kaki kamu bisa gerak? Enggak. Dan buat kamu ya. Hei, Apa? ngejatuhin kamu itu nggak harus pakai tangan dia. Ada banyak cara kok buat ngejatuhin kamu. Jadi cewek itu yang cerdas dikit. Kita nggak perlu mengotori tangan kita sendiri untuk menjatuhkan orang lain. Ingat ya, semua bisa kita lakukan kok asal kita punya uang. Dan itu pun juga kalau kita mau, tapi sayangnya kita nggak mau ya Mas. Dari omongan kamu dan kamu, seakan-akan kalian berdua bilang aku ini bodoh. Ya, betul sekali. Secara tidak langsung. Kalian mengatakan aku ini bodoh, tetapi kalian harus berkaca. Kalian itu tidak penting dan tidak bisa masuk ke kantor ini. Mohon maaf Pak, ada apa ini Bu Vina? Ada apa kok?
ramai-ramai di sini. Pak Ovi, apakah boleh orang cacat itu masuk kantor? Nggak boleh kan? Di peraturan di kantor kita itu tidak menerima orang cacat atau orang kekurangan dan orang tidak berpendidikan kayak kamu. Bu Vina, bukan seperti itu cara menyambut seorang tamu. Ada baiknya Bu Vina ini menanyakan dengan baik-baik. Apa kepentingan beliau? Mas, Mas sepertinya lebih mengerti dan punya otak dibandingkan dia. Haus kamu ya? Ada peraturan kah orang pakai kursi roda dilarang masuk ke dalam kantor? Ada? Sebenarnya tidak ada. Nah itu. Nah, saya lebih baik ngomong dengan Mas atau Pak ya, Pak siapa? Saya Pak Ovi. Iya betul Pak Ovi. Saya lebih enak ngomong dengan Pak Ovi karena saya rasa Pak Ovi ini berwawasan tinggi. Ya tak seperti seorang wanita ini Pak Ovi. yang hanya menganggukkan kekuasaannya dan menyombongkan dirinya agar dia dipandang orang. Betul. Cukup, Pak Ovi. Pak Ovi itu kalau yang ngomong nggak usah seakan-akan menghormati orang ini. Nggak perlu Pak Ovi. Siapa tahu Bu, dia tamu penting. Nggak ada Pak. Nggak ada ceritanya tamu penting itu kekurangan. Kamu. Ya, Kamu itu kekurangan. kekurangan apa? Kekurangan nggak bisa jalan. Pasti kamu itu kekurangan uang juga. Dan tidak mungkin kantor kita itu punya tamu penting kayak kamu. Tamu penting kita itu bermobil, beruang, berwawasan tinggi. Bukan orang kekurangan kayak kamu. Jelas? Bu Vina, Pak Ovi? Berarti orang-orang seperti kamu ini hanya memandang orang dengan fasilitasnya yang ada seperti mobil. Ya, berarti perusahaan ini mau kerjasama hanya dengan orang-orang yang berkelas begitu. Jika perusahaan berkelas itu tidak mau bekerja sama dengan perusahaan ini, bagaimana? Bagaimana nanti perusahaan ini nanti bangkrut jika tidak punya klien sama sekali? Iya pasti gara-gara mulut Nah. dia, kan tong kosong nyaring bunyinya. Atau jangan-jangan wanita ini dari tadi banyak ngomong, tapi ternyata isi otak dia tuh kosong ya. Apa lagi? Kamu pernah dengar nggak? Sekecil-kecilnya, jika dikumpulin lama-lama bisa jadi gunung. Betul. Kamu ingat itu, tidak ada uang besar jika tidak ada uang kecil. Maksudnya tidak ada uang receh jika tidak akan ada uang ratusan ribu. Paham kan? Paham? Iya. 1000 Seperti paham. itulah. Jika kita dengan klien dan investor, walaupun investor itu kecil, ya kita sambut dan kita tanggapi. Karena dari investor kecil dan klien-klien kecil lah, jika mereka sudah berkumpul, perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang paling tangguh, mengalahkan perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Udah, Paham? ngomongnya udah. Mantan aku yang gak tahu diri dan udah punya kekurangan, gak perlu kamu bicara seakan-akan kamu itu berpendidikan tinggi. Karena inget ya, Di sini kantor. Jangan sangkut pautkan masalah pribadi dengan urusan kantor. Nggak tahu situasi. Kamu itu nggak tahu situasi banget ya. Nggak bisa bedain kantor sama masalah pribadi. itu urusan saya. Diem, kamu gak perlu ikut-ikut. Oh gitu, kamu nggak suka urusan kamu diikut-campurin sama orang lain. Nggak suka. Harusnya kamu juga nggak usah ikut campur urusan orang lain. Itu bukan urusan kamu dan buat kamu ya. Saya nggak suka kalian itu ada di sini. Jadi kalian pergi dari sini dan buat kamu juga. Diam. Saya masih ngomong. Ini kantor, nggak usah teriak-teriak. Terserah saya karena Pendengaran saya. kita itu masih sehat. Kita masih sehat, pendengaran kita masih normal kok. Atau jangan-jangan pendengaran kamu ya yang kurang normal. Tutup mulut kamu ya. Ups, marah. Tutup. Ini kantor saya. Saya berhak bervolume tinggi omongan saya terhadap orang-orang kayak kamu. Tapi kamu di sini cuma karyawan biasa. Hah? Awas ya. Aku sudah habis kesabaran ngadepin orang kayak kamu dan juga kamu. Dan buat kamu Pak Ovi, sini kamu. Pak, kamu itu masih di bawah saya. Jadi saya ini atasan kamu. Gak perlu belain mereka karena mereka itu orang luar. Dan buat kalian berdua, urusan kita masih belum selesai. Kamu Oke. sudah macam-macam sama saya tadi. Dan buat kamu Pak Ovi, saya aduin ya sama Pak Vero.
Diam di sini. Oh, Bu, ya. Panggil ya. Panggil yang namanya Vero itu. Oh, selain dia dari tadi itu suka banyak omong, ternyata dia suka tukang adu ya? Mohon maaf Pak apabila ada yang kesan yang kurang berkenan kepada Bapak ini dan Ibu ini. Mungkin Bapak bisa saya beri atau beristirahat di sebelah sana Pak, di ruangan sebelah sana Pak. Terima Mari, Pak. kasih. Saya lagi menunggu pimpinan sementara di perusahaan ini. Oh, beliau masih ada di ruangan meeting Pak. Mungkin Ya panggil sebentar aja. Bilang kalau ada Pak Ferry Hadi Gunawan. Tapi itu si Vina sudah manggil dia. Kamu tunggu di sini. Udah berapa tahun kamu kerja di sini? Saya di bagian staff udah 1 tahun Pak. Ya. Mungkin Bapak nggak sebaiknya Bapak ini. Oh baik Pak. Saya nggak suka orang yang banyak bicara. Baik. Lebih baik kamu tunggu di sini saja. Kamu lihat nanti bagaimana si Vina itu ngaduin saya sama si Vero. Aku harus mencari Pak Ferry kemana lagi nih. Semua sisi sudut sudah aku cari semua, tapi aku belum ketemu sama Pak Ferry. Atau jangan-jangan Pak Ferry sudah ada di kantor ya? Kan Pak Ferry ada janji sama kliennya. Aku harus segera menyusulnya. Saya mau tanya sesuatu sama kamu. Iya Pak. Bagaimana kondisi perusahaan ini? Banyak proyek-proyek yang sudah masuk sebenarnya Pak. Untuk bulan. Permisi Pak. Ya, Maaf Pak, saya tadi lama sehingga Bapak sudah jalan duluan Pak. sini kanannya. Permisi Pak. Saya haus. Siapa itu? Hah? Mas? Dia pengawal saya. Hah? Hah? Pengawal? Ya, sebenarnya tadi saya bersama pengawal saya di sana. Biar nanti aku jelasin. Oh ya, kamu masih belum selesai ngomong. Oh baik Pak. Sini. Pak Vero, Iya. lagi ada tamu Pak, tetapi tamu ini berbeda Pak. Dia itu cacat dan apalagi Pak, Pak Ovi itu lebih membela tamu yang cacat itu daripada saya Pak. Kamu bilang aja kalau mau ada yang mau ketemu dengan saya, bilang aja sih Bu, apalagi orang cacat. Mau kerja gimana? Pak, saya itu sudah usir, tetapi lebih parahnya lagi Pak Ovi kekeh belain orang cacat itu Pak. Ayo Pak Vero turun langsung aja Pak. Ovi berani membela orang cacat itu dibandingkan kamu. Betul Pak. Yuk, Sekarang di mana? ada di halaman Pak. Ya udah, kamu di depan. Loh, kok saya sih Pak? Mari Pak. Belum? Ya. Memangnya kenapa tanya-tanya? Nggak apa-apa. Ya, kebetulan aku juga masih belum punya pasangan hidup. Terus? Nanti malam mau aku ajak makan malam, dinner, mau nggak? Oh, ngajakin aku makan malam. Tapi harus kamu menjelaskan sesuatu dulu. Iya, aku tahu. Kita baru kenal tadi. Aku akan jelasin semua tentang hal hidup aku semua. Itu Pak. Jadi kalian, ini tamunya. Bukan Pak Vero, itu yang di depan. Oh, Pakai kursi roda Pak. orang cacat berani masuk kantor saya. Bener Pak. Hati-hati kalau ngomong. Saya itu atasan, tolong kamu cuma jadi pengawalnya orang cacat ini ya. Marahin aja Pak. Mas, sini, balik kamu. Selamat datang, Pak. Loh, kok ketawa sih Pak Vero? Tidak usah mengucapkan selamat datang terhadap orang cacat ini. Cukup. Tangan Kamu kamu nggak ya. tahu siapa orang cacat ini? Beliau ini adalah atasan kita. Udah, diam. Kalau kamu, Atasan Pak. iya. Yang bener. Mohon maaf, Pak. Kenapa Bapak ada di sini? Kenapa nggak masuk langsung ke kantor, Pak? Nggak enak loh, Pak. Saya dihalangin
oleh bawahan kamu. Siapa Pak? Bilang saja pada saya Pak. Akan aku pecat Pak. Di samping kamu. Bukan saya, Pak. Pak Ovi. Sini, Vi. Jadi kamu melarang beliau? Beliau itu adalah pemilik perusahaan ini. Kamu bukan menyalahkan dia, tapi yang ada di samping kamu itu. Oh, gak mungkin Pak. Wanita ini tangan kanan saya Pak. Kamu lebih percaya dia atau saya? Oh. Pak Vero, saya bisa jelaskan, Pak. Ya udah kamu cepat minta maaf, Bu Vina. Oh ya, Sorry, minta maaf. oh ya, kamu barusan tendang-tendang kursi rodaku. Oh, bukan gitu Pak. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya gak tahu kalau Bapak itu bakalan datang ke sini. Kenapa Bapak gak telepon saya dulu? Ngabarin saya dulu gitu Pak. Saya sambut Pak. Siapapun yang datang ke sini seharusnya kamu menghormati. Kamu itu adalah pimpinan yang ditiru oleh bawahan kamu dan karyawan-karyawan kamu. Ya saya Sebentar. nggak tahu Pak kalau Bapak sekarang lumpuh kayak gini. Pak Vero, sebentar, Pak. Saya potong pembicaraan Pak Vero ya. Sejak kapan kita itu punya pimpinan yang cuma orangnya itu cacat, nggak bisa jalan seperti ini, Pak? Lihat mulut bawahan kamu ini. Ini semua karena pimpinan yang tidak becus seperti kamu. Pak, sebenarnya saya tidak mengetahui kalau Bapak sudah lumpuh. Terus, jika ada orang lumpuh yang datang ke sini, kamu usir, kamu hina, kamu marah-marahin, begitu maksud kamu? Ya iyalah. Ingat ya, aku itu sudah menjabat jadi kepala di sini. Bagus, Pak. Kamu sekarang cacat Pak. Ya, saya menghormati Bapak karena dulu Bapak itu berwibawa. Sekarang Bapak sudah reot kayak gini, badannya sudah reot. Apaan Bapak? Setuju, Pak Vero. Apanya yang mau dibanggakan? Setuju, Pak Udah. Vero. Saya itu sudah menjabat di sini Pak ya. Jadinya Bapak lebih baik pergi saja. Setuju, Pak. Jangan kurang ajar kamu ke pimpinan saya. Bisa saya patahkan tangan kamu. Pak C, Romi Pak C. Mundur. Ngeri. Apaan sih? Memang sepantasnya dia itu diperlakukan dan diusir dari kantor ini. Setuju, Karena Pak kantor Vero. ini adalah sah pemilik saya. Bagus, Pak. Setuju, Dan Pak. buat kamu, mending kamu pergi aja. Bagus, Pak. Nih. Pergi. Injak dan ditendang. Pergi. Kamu sudah mulai lupa diri ya? Aku gak peduli. Kamu gak sadar posisi kamu itu hanya pimpinan sementara di sini. Aku bisa merubah itu. Dari kamu, karena kamu berdiri aja, kamu membawa badan kamu sendiri itu sudah gak bisa, Pak. Susah, Ferry. Pak. Apaan kamu? Mundur. Jangan sok-sokan karena kamu sudah lumpuh, kamu ngomongnya sudah meninggi. Diam kamu, aku gak kenal sama kamu. Kalian jadi karyawan kok nggak tahu diri banget sih? Hah? Aku bukan karyawan. Kalian berdua ini emang nggak punya hati ya? Hah? Udah mati hati kalian berdua? Diam, aku itu bukan karyawan biasa. Iya, dan aku itu asistennya. Bodoh amat. Kamu pesuruhnya, sekedar pesuruh aja kamu sudah belagu. Udah, lebih baik kamu pergi aja. Pergi ya, pergi. Bagus, Pak Vero. Nggak usah narik-narik ya. Pak. Aduh. Kenapa? Saya harus memberi pelajaran terhadap orang yang sudah lupa diri atas posisinya, yang sudah gak sadar Iya. bahwa dirinya itu siapa di sini. Pak Vero. Pak, Kamu itu adalah kacungku di sini. Kamu juga adalah kacungku di sini. Saya ini adalah pimpinan teratas dan pimpinan terbesar di kantor pusat. Iya, Pak. Saya datang ke Iya, Pak sini Ferry. karena di sini perusahaannya sangat menurun. Dan saya pakai kursi roda ini. Kamu bisa lihat kursi roda ini? Iya, bisa, Pak. Karena saya sudah gabut naik mobil saya. Setiap hari saya naik mobil. Saya sudah gabut, jadi saya ingin merasakan bagaimana rasanya naik ini. Ya kenapa harus pakai kursi roda gini, Pak? Iya, Pak. Gak lumrah. Sultan mah bebas. Sulit. Dan kamu barusan, padahal kamu sudah tahu saya siapa, kamu seenaknya mengusir aku dari perusahaanku sendiri. Dan aku sudah mendengar semua sepak terjang kamu di sini. Kamu sudah banyak menggelapkan uang di sini. Dan kerja kamu sudah gak becus. Dan karyawan-karyawan kamu juga gak becus. Lebih baik aku pecat semua
termasuk kamu dan kamu. Loh, tolonglah Pak, cuma Loh, masalah barusan Pak. gitu Pak, Iya, mau Pak Ferry. dipecat Pak. Pertimbangkan, Itu Pak. masalah kecil buat kamu kan, tapi itu sangat besar. Itu adalah nilai terbesar bagi saya. Seorang karyawan atau bawahan harus menghormati atasannya. Bukan salahnya kamu mengusir saya dari perusahaan saya sendiri. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini, Pak. agar saya tidak lebih marah sama kalian. Kalian mau saya makan mentah-mentah? Nggak mau, Pak. Pak C, Iya, iya. usir. Usir. Pergi. Pergi. Pak, tolong Pak, Pak. tolong, Pak. Atau kamu mau nasi kursi roda? Mau naik kursi roda? Nggak mau, Pak. Pergi. Iya. Saya juga dipecat. Saya akan nggak berbuat salah apa-apa, Pak. Dan saya juga Udah, kamu pergi aja. Saya tunggu di ruangan saya nanti. Paham? baik, Pak. Baik, Pak. Kamu cek semua karyawan di sini. Tolong kumpulkan ya. Siap, Pak. Udah. Permisi. Ya, silakan. Kenapa lihat jam terus? Ada acara, ada kepentingan. Ya tadi kan aku udah bilang, aku lagi ada acara, tapi berhubung aku ngeliat kamu sendirian di pinggir jalan dan kamu tadi dijahatin, jadi aku bantuin kamu dulu. Emang ada acara apa? Ya cuma kumpul sama teman-teman aja sih. Kalau aku ikut, Emang mau ikut? kalau diizinin. Boleh. Katanya tadi mau menjelaskan sesuatu. Oke, ya udah. Aku jelaskan. Aku ini nggak cacat. Aku hanya pura-pura cacat aja. Karena aku bosan naik mobil, jadinya aku ingin naik kursi roda didorong sama pengawalku. Kebetulan aku ketemu sama wanita cantik seperti kamu dan baik hati. Ya, aku mau dong didorongin dan sambil jadinya- kenalan gitu. Jadinya modus. Kamu nggak tahu ya? Ya sedikit. Emang nggak boleh gitu. Kamu nggak tahu ya? Aku tadi tuh berat banget dorong kamu. Kamu nggak tahu betapa susahnya aku ngedorong kamu dari tadi. Ya, aku mau lihat ketulusan kamu menolong aku atau enggak. Terus ini apa nih? Wah. Pegang-pegang tangan. Ya enggak. Aku mau kamu jadi pacarku. Apa? Kita baru kenal. Belum 1 hari kita kenalan, kamu udah ngajak aku pacaran. Kenapa? Kamu masih belum tahu sifat aku, karakter aku, semuanya tentang aku. Kamu masih belum tahu dan aku juga masih belum tahu semua tentang kamu. Sedikit banyak aku sudah tahu. Aku melihat kamu bersama ayah kamu di majalah. Kamu itu Bebevki Putri kan? Anak konglomerat nomor 3 di Bondowoso. Yang konglomerat itu orang tua aku, bukan aku. Ya, aku gak peduli. Yang penting aku ngelihat kamu, aku tahu sedikit banyak semua tentang kamu di majalah. Tapi kan di majalah itu bisa dimanipulasi. Ya, gak masalah. Yang penting aku sudah melihat kamu dengan membantu aku, mendorong aku, dan Ya udah, iya. Kamu sekarang ikut aku kumpul sama teman-teman dan nanti malam kita dinner. jadi kita pacaran. Pacaran? Hmm? Ya bisa dikatakan seperti itulah. Oh ya, kamu mau nggak naik kursi roda? Ada sensasinya loh. masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Shalalalala, shalalalala, shalalalala. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara. Jalan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia